ada untuk untuk tepung, tapi juga ada untuk minyak. Tapi hari ini Bapak akan mengajar tentang bagaimana kita menjadi bejana yang disukai oleh Tuhan. Amin. Tentu kita punya tujuan datang ke sini supaya kita disukai oleh Tuhan. Haleluya. Tempat seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Minggu kemarin Bapak sudah mengajar kalian tentang Lukas 24 ayat yang ke-30 sampai 35. Dua murid Yesus yang keluar dari Yerusalem, lalu mereka kecewa, mereka pergi ke Emmaus karena mereka tidak lagi di dalam pengharapan, sehingga ketika dalam kekecewaannya mereka keluar meninggalkan janji Bapa bahwa padahal dikatakan jangan tinggal di Yerusalem karena aku akan mencurahkan janji Bapa kepadamu. Tapi mereka keluar. Tapi waktu mereka berjalan ke Emmaus di dalam keputusasaan, Alkitab mencatat bahwa Yesus tiba-tiba nimbrung di tengah perjalanan mereka. Yesus berbicara tentang kitab suci. Sayangnya mereka tidak mengenali Yesus. Haleluya. Kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Karena mereka belum mengalami upgrade dan update. Karena mereka mengenali Yesus adalah wajah yang mereka lihat ketika Yesus belum mati disalibkan. Tapi Yesus yang datang nimbrung di tengah mereka adalah Yesus yang telah dibangkitkan. Halo? Halo? Itu sebabnya pengenalan kita harus di-upgrade. Haleluya. Maria juga sama. Bahkan dia pergi ke kuburan lalu berkata kepada Yesus, karena disangkanya Yesus itu adalah tukang tambang. Lalu dia berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan yang mengambil mayat Tuhan kami, kembalikanlah, katanya. Padahal Yesus, sampai Yesus ngomong apa? Dia berkata, Maria. Tiba-tiba upgrade di dalam roh terjadi. Lalu dia berkata apa? Rabbi, guru. Sekarang dia mengenali ternyata Yesus yang dihadapannya adalah Yesus yang telah dibangkitkan. Cepat-cepat Maria ingin memeluk Yesus, tapi Yesus melarang, jangan peluk saya, karena saya belum menyelesaikan tugas keimamatan saya. Karena saya harus menguduskan surga. Aku telah menguduskan manusia dengan darahku. Aku telah mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Aku telah meremukkan kepala si ular, dan aku telah mengambil segala kuasa itu daripada iblis. Tapi aku belum menguduskan surga. Itu sebabnya dia katakan, aku belum dimuliakan. Kenapa sudah dikuduskan? Karena dosa pertama dilakukan di surga oleh Lucifer. Apa itu? Dia memberontak kepada Allah karena keinginannya, aku mau sampai berapa kali, 6 kali, aku mau mengatasi Allah yang maha tinggi. Aku mau. Lalu Alkitab berkata dalam Yesaya, ke bumi engkau kubuang, ke tempat yang paling gelap engkau kulemparkan, kata Allah, karena pemberontakan Lucifer. Haleluya. Amin. Mengerti di sini? Makanya waktu dia belum jatuh namanya Lucifer. Tapi setelah dia jatuh namanya adalah iblis atau Satan atau setan. Halo? Ya. Jadi iblis, setan itu hanya satu. Tapi roh-roh jahat banyak. Ya, banyak. Nanti saya suatu saat saya akan ajarkan tentang hierarki tentang setan. Tapi yang jelas kita nggak perlu sebenarnya lebih fokus kepada mereka, karena mereka hanyalah makhluk yang sudah dibuang. Haleluya, sudah dibuang dari hadirat Allah. Nah, di situ kita belajar sepanjang Yesus berjalan ke Emmaus, mereka tidak mengenali Yesus. Padahal kita berkata Yesus membuka kitab suci, berbicara tentang kitab suci, menyingkapkan bahwa Yesus yang sudah disalibkan itu berasal dari Allah. Mereka tidak mengenali. Sampailah mereka ke Emmaus. Lalu mereka masuk dalam sebuah rumah. Lalu Yesus mengajar mereka makan. Ketika Yesus memecahkan roti, ketika Yesus memecahkan roti, Alkitab berkata
tiba-tiba terbukalah mata mereka. Tapi Yesus menghina. Ada 4 kemarin saya ajarkan yang mereka akui ketika mereka menerima firman yang datang dari Yesus, dan ini akan menjadi pola ketika kita menerima firman yang tertanam di dalam hati kita oleh Bapa rohani kita. Apa yang pertama? Mereka mengalami roh yang berkobar-kobar. Haleluya. Roh yang menyala-nyala. Ada sesuatu yang membuat hati mereka terbakar ketika mereka menerima firman yang ditanam oleh Yesus. Walaupun mata mereka belum dibuka, tapi roh mereka berkobar-kobar. Saya percaya kalau kau datang kepada Bapa rohanimu atau menerima firman yang tertanam, engkau harus punya standar ini, yaitu rohmu berkobar-kobar. Walaupun tubuhmu mungkin letih, walaupun tubuhmu mungkin tidak kondusif, tapi jangan abaikan roh yang berkobar-kobar. Pilihlah roh yang berkobar-kobar. Putuskanlah untuk menikmati roh yang berkobar-kobar. Bukan fokus kepada keadaan sekelilingmu dan tubuhmu. Karena ketika kau fokus kepada roh yang berkobar-kobar, maka tubuhmu pun dan keadaanmu pun akan diubah oleh Tuhan. Haleluya. Mereka mengalami roh yang berkobar-kobar. Mereka berkata, bukankah ketika Yesus berbicara, roh kita berkobar-kobar? Saya percaya orang berkobar-kobar rohnya nggak akan ngantuk. Ya. Lalu menjadi pesulap. Kalau pesulap menyembunyikan yang hitam, memunculkan semua yang putih. Nah, itu pesulap namanya. Ya, padahal pesulap yang tuh pada bapak udah nunggu sekarang kita stroke. Ya. Ya, siapa namanya itu? Pak Tarno. Pak Tarno, ya kan, Pak Tarno dia ya, udah nunggu dia, karena istrinya 4. Jadi sekarang di tangan istri yang keempat dia. Konon katanya istri yang ketiga adalah pramugari. Wow. Itulah Pak Tarno. Nggak tahu apakah pramugari mobil, nggak tahu. Karena semakin hatimu merasakan hati berkobar-kobar, semakin mudah kau menelan makanan yang kau terima, semakin mudah kau mencernanya, semakin mudah kau mengertinya. Haleluya. Karena roh yang berkobar-kobar itu tandanya bahwa kamu makan. Amin. Haleluya. Amin. Itu tanda orang makan. Kalau rohnya terus gak lagi makan dia, karena lagi muntahkan. Ya, itu sebabnya katanya jangan kasih namanya hal yang kudus kepada anjing, dan jangan kasih emas dan barang berharga kepada anjing. Kenapa? Mereka adalah pribadi yang sudah penuh dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena katanya itu akan diinjak-injak, dibuang. Bahkan karena kalau diinjak-injak berarti kan nggak merasa berguna bagi dia. Dan diinjak-injak, kalau sampai di situ nggak masalah. Ini katanya balik menyerang kamu. Makanya paling susah untuk orang memiliki hati berkobar-kobar kalau dia sudah datang dengan penuh. Nanti kan saya ajarkan kenapa kita harus menjadi bejana yang kosong. Yang kedua kemarin apa katanya? Yang kedua kita mengalami yang namanya apa? Pewahyuan dan peningkapan. Iya, terbukalah mata rohani mereka, maka mengalami pewahyuan dan peningkapan dari Tuhan. Terbukalah matanya. Kenapa terbuka? Sekarang mereka melihat Yesus yang berbicara kepada mereka, Yesus yang sudah di-upgrade. Bukan lagi Yesus yang mereka kenal sebelum mati. Tapi mereka sekarang melihat bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dari kematian 3 hari. Jadi mereka mengerti sekarang bahwa yang sudah berjumpa dengan kami adalah Yesus yang juga sudah mengalami kebangkitan dari antara orang. Amin. Amin. Jadi kalau kamu mengenal Yesus dari dulu sampai sekarang sama, ya, maka kamu akan bisa tidak mengenali dia. Walaupun ada lagunya Tuhan Yesus tidak bukan artinya dia di level yang sama, hatinya tetap sama, ya, kesetiaannya tetap sama, kodratnya, sifatnya tetap sama.
Tapi bagi kita harus selalu mengalami upgrade pengenalan, harus selalu mengenal Dia lebih lagi. Haleluya. Amin. Amin. Ya, yang ketiga apa kemarin? Maka kita akan dibawa kepada level pengenalan yang baru. Amin. Level pengalaman yang lebih meningkat, ya kan? Kita mengenal Tuhan kita itu tidak seperti masa lalu lagi, sehingga kita akhirnya mengalami pengenalan yang membawa kita kepada kemuliaan, kepada kesempurnaan, kepada kekekalan, kepada kekudusan, kepada kehidupan Zoe, yang itu kehidupan Allah ada di dalam kita. Itulah pengenalan yang baru. Yang Bapak katanya apa? Mereka akhirnya berbalik ke Yerusalem. Nah, itu artinya apa? Ada perubahan, ada perubahan hidup, perubahan pola pikir, perubahan sikap hati, perubahan tindakan juga semakin nyata. Dia berubah, dia meninggalkan yang lama, dia meninggalkan pergaulan yang lama. Sekarang dia memiliki keputusan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, yang kedua ini saya akan ajarkan bagaimana kepadamu, bagaimana kita menjadi bejana yang disukai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kamu sudah menerima firman yang tertanam, tapi saya akan ajarkan bagaimana kita bisa menjadi bejana yang disukai oleh Tuhan, yang Tuhan berkenan di sana. Mari kita lihat dulu di dalam 2 Raja-Raja 4. Haleluya. 2 Raja-Raja 4. Haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 7, supaya kita belajar ceritanya, ya. Jadi Bapak tidak mengajar itu lompat-lompat. Kamu bisa bayangkan, saya mengajar di sini, saya mengajar di Monzain, saya mengajar di Gua Adulam, ya, Komsel Adulam. Saya juga mengajar di ibadah guru. Tapi kalau saya jamin gak akan pernah sama. Karena apa? Karena dia selalu akan menyediakan sesuai dengan bencana yang tersedia, yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Halo, ya. Bagaimana kita lihat dulu 2 Raja-Raja 4, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu akan takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumahmu." Berkata perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkata Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, yang dari kepada segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian apa sekarang? Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu buanglah minyaknya itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya masuk dan mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sekarang sedang ia terus mendengar.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Haleluya. Ini cerita tentang Nabi Elisa. Ingat, Elia juga selalu berbicara juga tentang janda. Loh, cuma ini janda yang disarpa. Elia datang kepada janda yang disarpa. Janda disarpa memberi dia makan. Oleh ketaatan kepada firman, Alkitab berkata, minyak dalam buli-buli tidak pernah berhenti menghasilkan, dan setiap kali dia mengambil tepung dari tempayan selalu ada. Oke, sekarang Elisa jadi menggantikan Elia. Loh, ya, apa yang didapat oleh Elisa? 2 kali, 2 bagian dari roh Elia dia terima. Berarti 2 kali lipat dari apa yang dikerjakan oleh Elia akan dikerjakan oleh Elisa. Haleluya. Lalu seorang janda datang. Ingat, seorang janda datang. Menurut ceritanya, ini adalah istrinya Nabi Amos atau Obazah. Ada 2 pada waktu itu, tapi lebih cenderung kepada Obazah, karena Obazah itu adalah salah satu nabi, tapi dia disebut nabi kecil. Nabi besar itu Yesaya, Yeremia, ya kan? Itu nabi-nabi besar, tapi ada nabi-nabi kecil. Obazah itu termasuk nabi, tapi dia tulisannya hanya sedikit. Lalu para ahli kita bilang nabi kecil, ya, nggak tahu apakah benar-benar kecil, tapi yang jelas itu berbicara tentang mungkin kapasitas firman yang diberikan, tapi juga berbicara tentang karena Yesaya, Yeremia itu selalu berbicara tentang kepada raja-raja, ya. Tapi Obazah ini selalu menyatakan tentang tentang rumah Tuhan. Jadi mungkin nubuatannya nggak sampai. Tapi kalau Yesaya kan bernubuat tentang Mesias, ya kan? Yeremia itu bicara tentang Mesias juga. Tapi Obazah itu tidak demikian. Nah, apa terjadi? Matilah Obazah. Ya, lalu istrinya harus hidup dari meminjam. Numpuk. Datang aku nani utang, bayar utang. Kira-kira gitu kan? Kan paling ditakuti bayar utang. Aduh, karena semua coba jatuh, ya kan? Apa yang terjadi? Lalu dia tanya, kalau kau tidak bayar, anakmu 2 anak laki-laki ini akan kuambil. Laporlah dia sama Elisa. Inilah ceritanya ini. Bilang dulu semua, oh 1, 2, 3 ya. Inilah ceritanya. Oke. Lalu Elisa kasih solusi. Dia bilang apa? Apa yang ada di rumahmu? Ingat, setiap kali Tuhan ingin melakukan mujizat, dia pasti selalu mencari apa yang ada padamu yang dia ingin gunakan. Sama ketika dia mengutus Musa, ya kan? Dia bilang, aku akan berbicara. Ya udah, bilang. Nah, apa katanya? Apa yang ada padamu? Hanya tongkat. Udah lemparkan tongkatnya. Belum jadi ular. Tapi belum. Ya, pegang ekornya saja. Pegang ekor, berubah tadi jadi tongkat. Gak cukup, gak percaya Musa. Oke, ambil tanganmu, tangan kananmu, ambil, masukkan ke kantongmu. Dimasukkannya. Tiba-tiba angkat. Jadi kusta putih. Kayak pemain sudah. Ya kan? Aduh Tuhan, gimana? Oke, masukkan lagi. Ambil lagi. Sambung lagi. Gak percaya juga si Musa. Dia gak percaya juga. Ya udah, pokoknya pokoknya jangan aku. Sampai dibilang gak pintar ngomong aku. Ya udah aku suruh abang Harun sudah di tengah jalan. Luar biasa tuh hari itu. Baru ngomong sudah di tengah jalan si Harun. Dan dia sudah suruh dia. Lalu di mana? Biar dia jadi nabimu. Kau ibarat Tuhan sama dia, lalu kau jadi nabimu. Berarti ini luar biasa, ya kan? Maka kau akan seperti Tuhan bagi Harun. Apa yang kau katakan,
dia harus katakan, dan apa yang kau katakan akan terjadi. Tapi kondisi, tapi kau katakan kepadamu. Kira-kira begitu, ya kan? Nah, itu terjadi dengan Musa. Lalu datanglah Elisa. Apa yang kata padamu? Hanya minyak, buli-buli minyak. Oke, terlalu sedikit. Kalau begitu, pinjamlah buli-buli atau bejana kosong dari tetangga. Kalau bejana kosong nggak berharga, yang kosong, ya kan? Coba tadi itu bejana yang berisi minyak nggak dikasih, tapi bilang ambil bejana kosong. Lalu Elisa bilang, tapi jangan terlalu sedikit. Baca di tamu, jangan terlalu sedikitnya, sebanyak-banyaknya. Kira-kira gitu. Makanya kalau Tuhan melakukan mujizat, jangan minta yang kecil, minta yang besar. Ya, jangan minta mujizat yang mudah dilakukan, mintalah mujizat yang susah dilakukan. Itu kata Bapak Jonathan Dewi. Haleluya. Kalau kau minta yang hampir-hampir manusia melakukannya, apa bedanya Tuhanmu katanya. Tapi kalau kau minta yang tidak mungkin manusia lakukan, mintalah perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kenapa kita minta perkara besar? Karena Allah adalah sumber perkara-perkara besar. Tentu tidak susah bagi dia untuk menghadirkan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Amin. Amin. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Katanya, lalu taatlah janda ini, lalu dikumpulkan semua bejana kosong, diambil dari tetangga-tetangga, lalu dibawa ke rumah, ditutupnya lah pintu. Berarti siapa? 3 orang. Janda itu ibunya dan 2 anaknya. Apalagi di dalam bejana kosong dan minyak buli-buli sumbernya. Ingat, sumber. Dari mana bejana kosongnya sih berisi? Kan ditanya tadi, apa yang ada di rumahmu? Minyak, buli-buli minyak. Berarti ada dia punya. Haleluya. Ada. Jadi Tuhan itu gak pernah ya memberikan kepada kita kalau tidak ada yang bisa dipakai dari hidup. Jadi makanya Tuhan itu selalu mengajar kita bermitra. Dia melakukannya, tapi melalui hidup. Haleluya. Tuhan yang mengerjakannya, tapi lewat hidupmu. Amin. Lewat hidupmu. Amin bagi ya, supaya kita bisa mendapat lewat hidupmu. Jadi anak nggak bisa bekerja, bergerak, Roh Kudus nggak bisa bergerak tanpa kita gerejanya. Lalu apa yang terjadi? Lalu ibunya bilang, dekatkan sini, buli-buli minyak buli-bulinya tinggal diangkat, dituang penuh. Mana lagi? Penuh. Mana lagi? Penuh. Ya penuh semua. Semua yang kosong jadi penuh. Tinggal yang terakhir. Ada lagi? Tiba-tiba anaknya bilang, "Mak, nggak ada lagi." Alkitab mencatat, maka berhentilah minyak itu mengalir. Katakan, ini prinsip. Ini pola kerja Tuhan. Ini pola kerja Tuhan kepada kita gerejanya, kepada kita umatnya. Amin. Pola kerjanya adalah apa? Dia selalu mengisi bejana yang kosong. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Halo, konsentrasi di sini, jangan terlalu ya. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Ada beberapa istilah gambaran Roh Kudus di dalam Alkitab. Yang pertama itu merpati. Ingat waktu Yesus dibaptis ya di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jangan salah, bukan burung merpati yang Roh Kudus. Enggak, dia memakai, dilihat orang seperti burung merpati, padahal bukan burung merpati. Kan kalau dibilang seperti manusia, ya bukan manusia. Iya kan? Iya kan? Halo? Dia
Jadi yang jelas dia Roh Kudus, tapi supaya bisa dilihat orang-orang, diberilah wujudnya, dilihat orang-orang seperti burung merpati. Tapi memang burung merpati itu burung yang spesial. Yang pertama, burung merpati itu nggak punya embun. Jadi nggak pernah burung merpati sakit hati dan kepahitan. Ya, siapa pernah makan empedu? Saya, empedu ular kobra, tai, tainya minta ampun. Coba ampelah, pecah empedunya ke ampelanya. Apa yang terjadi? Pahit. Tahu bahasa Belgianya pahit? Pagi. Ya kan? Ya pagi dia. Ya kan? Kenapa? Karena sudah kena empedu. Jadi burung merpati ini itu adalah nggak punya empedu. Apa fungsi empedu di dalam tubuh manusia? Itu adalah penyaring racun. Penyaring racun itu empedu. Apalagi ciri dari burung merpati. Burung merpati hanya mengenal satu pasangan. Tak pernah selingkuh burung merpati. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau pasangannya sudah mati, dia nggak akan pernah lagi pindah ke burung yang lain kecuali dia harus mati. Itulah burung merpati. Ya, jadi burung merpati itu selalu digambarkan tentang kesetiaan. Makanya kan pernikahan selalu gambar dua, cincin dan merpati. Kenapa cincin? Cincin tidak berujung karena bulat. Oh bulat, katakan oh bulat. Ya, tapi cincin juga bulat, nggak berujung juga. Ya, makanya dalam pernikahan dikasih cincin karena nggak ada awalnya, tidak ada akhirnya, betul? Ya, jadi burung merpati itu bicara tentang kesetiaan. Ya, setia kepada yang namanya pasangannya. Ya, itu tentang merpati. Roh Kudus bicara tentang apa lagi? Roh Kudus juga bicara tentang api. Roh Kudus juga api. Ya, jadi ditulis dalam kitab Wahyu, ditulis juga dalam kitab Perjanjian Lama. Roh Kudus itu juga api. Makanya lihat waktu hari Pentakosta terjadi, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang lagi ziarah ke Yerusalem karena hari raya Pondok Daud tiba-tiba melihat rumah terbakar. Mereka ngumpulin, rumah terbakar. Rupanya 120 orang bunuh Roh Kudus. Lalu mereka melihat katanya lidah api hingga pada 120 api. Roh Kudus itu api. Ya, makanya kadang-kadang kalau orang bicara oleh Tuhan panas hatinya. Ya berarti ada dosa itu. Tapi juga ketika di dalam Roh Kudus rasanya hangat. Itu hati. Tapi jangan cari-cari. Tiba-tiba hangat. Tiba-tiba lagi dapat kompor. Bukan Roh Kudus itu. Ya, nggak usah cari-cari. Pasti kalau dia datang menyatakan diri, dia pasti menyatakan dirinya. Itu bicara tentang api, ya kan? Roh Kudus juga bicara tentang air. Ya, Roh Kudus juga bicara tentang air. Matius 7 ayat 37 tentang dan 39. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku. Yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus, karena Roh itu belum datang karena Yesus belum mati dan dibangkitkan. Bicara tentang Roh Kudus. Yang keempat, Roh Kudus juga bicara tentang minyak. Haleluya. Minyak itu bicara tentang apa? Pengurapan. Ya, pengurapan itu fungsinya ada beberapa. Pertama adalah menguduskan. Ya, menguduskan. Yang kedua juga melantik. Ya, makanya pertama menguduskan ketika keimamatan Harun dibentuk oleh Tuhan, maka Imam Harun harus mengambil minyak pengurapan untuk selalu menguduskan bait suci. Jadi minyak itu minyak, makanya ada di kitab Kejadian Ulangan, kitab Imamah, ada rempah-rempah yang sengaja campurannya untuk jadi minyak pengurapan. Ya, ada beberapa rempah-rempahnya, dan itu gak sembarangan orang bisa pegang. Hanya
kelompok imam. Walaupun namanya Imam Sinambela tetap nggak bisa. Ya, harus imam, keturunan imam. Halo, karena keimamatan manusia yang pertama terjadi adalah keimamatan Harun. Sebenarnya keimamatan yang pertama adalah keimamatan dari surga, namanya keimamatan Melkisedek. Ya kan? Tapi karena orang Israel tidak mau datang karena melihat di Gunung Sinai, serang Tuhan. Lalu udah, mau sekali bicara sama kami sama Tuhan, geri-geri kurasa. Ya mungkin orang kalah karo. Ngeri-geri. Itulah akhirnya sejak hari itu sebenarnya Tuhan mau memperkenalkan keimamatan Harun. Tapi keimamatan Indonesia, tapi orang Israel tidak mau karena takut. Kenapa orang takut? Karena ada dosa. Oke, sampai di sini mengerti dulu. Ya, nanti saya akan bacakan. Tapi saya bukan sedang mengajar tentang minyak. Tadi minyak bisa juga namanya kekudusan, minyak juga melantik. Ingat, waktu raja-raja mau dilantik, dia harus pakai minyak pengurapan. Makanya minyak pengurapan satu beda dengan minyak pengurapan Daud. Minyak pengurapan Saul itu dari budi-budi, tapi minyak pengurapan Daud dari kandung binatang. Ini adalah minyak yang sangat lama dan hanya sebenarnya hanya untuk orang imam. Ya, jadi itu beda pengurapannya. Makanya pengurapan bakat rohani pasti beda dengan pengurapan bakat. Pasti. Ya, pasti beda juga nanti pengurapan pendeta. Kenapa saya bilang beda? Karena pengurapan bakat rohani itu lahir dari proses Tuhan. Haleluya. Karena si bapak rohani juga sudah diproses oleh bapak rohani. Makanya lama prosesnya. Haleluya. Diproses dari pembentukan. Ya, karena sekarang bisa tiba-tiba jadi pendeta, ya kan? Baru ke sekolah kita sudah pendeta bisa. Kami menjadi anak rohani harus lahir dari seorang anak bapak rohani yang sudah jadi anak bagi bapaknya. Amin. Amin. Halo. Ya, nanti di sini. Nah, sekarang sudah bicara tentang minyak itu Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, apa itu bejana kosong? Apa bejana kosong? Nah, ini dia pertanyaan. Kosong dari apa? Kosong. Ya, bukan yang kosong. Kosong yang bagaimana? Apa artinya kosong? Kalau begitu pertanyaan bagaimana lengkapnya Pak? Kalau begitu bejana kosong seperti apa yang Tuhan cari? Amin. Haleluya. Yang pertama, tulis bejana kosong. Kok bapak ini kok bicara kosong ya? Oke, saya mau bicara tentang bejana kosong. Bejana kosong sih apa artinya? Nah, bejana kosong yang pertama itu adalah bejana yang sudah dikuduskan. Menurut Yakobus 1 ayat 21, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang banyak. Itulah makanya bejana kosong. Kamu bisa menerima firman yang ditanam oleh bapak rohanimu setelah kamu menjadi bejana kosong. Amin. Bukan dulu ya. Ya, jangan lupa ayat ini. Yakobus 1 ayat 21. Ayo. Haleluya. Amin. Ini bicara bejana kosong. Yakobus 1 ayat 21. Halo. Anak-anak hebat, konsentrasi. Amin. Oke, yang pertama Yakobus 1. Baca dulu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Itulah maksudnya bejana kosong. Kapan dia disebut bejana kosong? Kalau kamu memutuskan membuang
semua yang kotor dan kejahatan dari hidupmu. Amin. Pada waktu itulah maka kita disebut menjadi bejana kosong. Supaya apa? Supaya kamu memiliki hati yang lemah lembut. Untuk apa? Untuk bisa menjadi yang namanya pintu masuk firman yang ditanam di dalam hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi apa dimaksud di sini tentang bejana kosong? Bejana kosong di sini yang pertama adalah berarti kita menjadi pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Bukankah kelahiran baru sudah menguduskan kita menjadi anak menjadi anak Allah? Halo? Makanya kita dilahirkan. Makanya dikatakan disebut apa? Bahwa kita ini disebut apa namanya? Barang siapa yang jadi ciptaan, barang siapa yang jadi ciptaan yang ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi sebenarnya ketika kita dikuduskan menjadi mengalami kelahiran baru, sebenarnya kita sudah mengalami proses untuk dari dikosongkan dari semua yang kotor dan yang jahat dari kita. Bagaimana kita terus mengalami proses dibersihkan dari hal yang kotor dan yang jahat? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Dari mana? Semua yang kotor dan kejahatan. Ya, bersih dari mana? Karena firman yang telah kukatakan. Yes. Semakin kau menyenangi firman, semakin kau menerima firman, semakin kesukaanmu adalah firman, sebenarnya kamu terus dikuduskan, dibersihkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama bicara tentang disebut bejana kosong adalah artinya orang itu mengalami proses kehidupan yang namanya kelahiran ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana kita ketemuan dari sini? Berarti kamu harus tahu, ya, semua sudah dilakukan oleh Tuhan. Tapi kamu harus memutuskan. Apa itu? Buang misalkan dosa, kejahatan, ya, main-main api. Apa maksudnya kan? Jangan bermain-main api, nanti kebakaran. Amin Bang Niko, ya, jangan bermain api. Nanti kebakaran, jebol kantongnya. Ya, jangan bermain api. Ya, kenapa dikatakan di situ? Karena memang iya dibuang, karena itu harus dibuang, tak boleh nongol sekali-sekali. Namanya sudah dibuang, berarti sudah putus hubungan. Amin. Makanya jangan main-main dalam hidupmu. Kamu sudah menjadi ciptaan yang baru, tapi kehidupanmu masih seperti kadang-kadang ngambil yang lama, ya kan? Dari kejahatan, kebiasaan buruk, ya, kebiasaan yang tidak baik, itu kita sudah dibersihkan. Kita sekarang sudah pindah. Semalam hari Jumat saya bagikan kepada komsel di Gua Adudam, bagaimana cara berubah. Kalau aku rindu sih berubah, gimana caranya? Saya kasih tahu, sejak kamu lahir baru, kamu sudah menjadi dua jenis makhluk. Pertama adalah makhluk yang namanya natural, namanya manusia jasmani. Yang kedua adalah kamu adalah makhluk roh, namanya manusia rohani. Kenapa kamu susah berubah? Karena kamu masih pakai konsep manusia jasmani. Tentu yang di dalam sini pasti akan masih dikuasainya. Bagaimana caranya berubah? Pindah. Yang ini nggak berkuasa lagi di sini. Karena di sini hukum yang di sini ada, hukum yang di sini ada. Hukum yang di sini adalah semua yang ada di dalam daging pasti mati diperbudak oleh daging. Tapi hukum di sini apa? Hukum roh. Apa hukum roh?
sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Amin. Tidak ada lagi penghukuman. Lalu kenapa orang susah berubah? Salah, kadang masuk ke sini, kadang masuk ke sini. Ya kan? Waktu datang sudah mulai satu, sadar dia. Oh, sadar. Tiba-tiba pindah ke sini. Ku sembah Kau Tuhan. Gitu kan? Pas ibadah, udah ada SMS. Nanti kita kumpul ya. Pindah dia ke sini. Kenapa bisa pindah? Karena nggak diputuskan kontaknya. Iya kan? Padahal sudah sembah Kau Tuhan. Tiba-tiba ngomong, nanti jumpa ya, jam 8:30 ya. Pindah ke sini. Ya udah di sini udah dikuasai lagi. Ya kan? Nggak bisa. Hukumnya sudah ada di sini. Cuman satu kok bisa keluar apa namanya menang di sini, pindah kok dari sini. Lalu bilang, baru gitu. Betul? Manusia ciptaan baru itu adalah roh. Bagaimana kau menang dari dosa? Jangan kau di sini bergumul, kamu di sini. Antek-anteknya semua di situ. Makanya putuskan pergaulanmu, putuskan kau harus bayar harga untuk kau bisa tampil sebagai manusia rohani. Biar mereka ngecek. Karena apa? Karena mereka yang kasih kau makan. Kecuali kau dikasih 2 juta per bulan itu pun hati-hati. Ya kan? Ini enggak. Bukan mereka yang kasih makan, mereka pula kita segani. Sementara Tuhan memelihara hidup kita tak disegani. Kurang asal. Ya kan? Tuhan memberi hidup, Tuhan menjaga kita, kita gak segani. Orang itu gak kasih kita makan. Toh kalau makan sama-sama, BNN yang hilang. Kadang-kadang gak usul jadi supaya kita bayar. Tapi minta disegani. Jangan segani manusia. Segani Tuhan. Hormati. Maka kau pasti. Amin. Berarti putus. Kalau kau nggak berpuasa menolaknya, putuskan, blokir dulu. Haleluya. Kalau dia cari kau, di mana sih ini? Saya sekarang sudah di tempat yang benar. Dia mereka tahu kita berada di tempat yang benar. Ya, makanya dari dia itu orang-orang itu yang merasa hebat dan perlu Tuhan. Kecelakaan lah, tabrak kiri dia, tabrakan, banyak kerugian. Hanya di dalam Tuhan kau aman. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan apa maka seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih karena Tuhan, dengan menghormati firman. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bergumul di hukum daging. Kau pasti kalah. Bagaimana cara menang? Pindah. Haleluya. Amin. Bagaimana supaya saya tidak ditangkap di Malaysia? Ya, datang ke Indonesia. Amin. Ya, gampang. Lari. Ya kan dari itu. Di sini nggak bisa kecuali ada perjanjian ekstradisi. Ya, baru bisa kita ditangkap. Ya, kalau nggak bisa. Ya. Kamu bisa mengerti di sini? Kamu bisa paham? Jadi harus pindah. Ya, jangan pindah sebentar. Bahaya. Pindah sebentar. Di sini kenapa? Pas waktu ibadah. Haleluya. Hampir kita ngajar datang lagi WA. Undangan lagi. Matikan. Karena undangan ini penyebabnya. Nanti ya jam 3 ya langsung lihat bilangnya. Saya langsung tiba-tiba padahal masih pindah halang langsung pelan-pelan MPP nggak nampak tiba-tiba. Ya, karena apa? Dia punya ilmu sulap. Dia bisa berhitung, udah hilang dia. Kita udah cek mana dia, udah pindah. Ya, orang yang belajar ilmu sulap. Ya kan?
Jangan. Yang putih adalah putih, yang hitam adalah hitam. Amin. Jangan hilangkan yang hitam. Ya, ya. Ilmu sudah dipatahkan. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Baru kita dengar suara yang amin. Tiba-tiba, mana dia? Udah pergi sudah. Ilmu menghilangkan tubuh. Ya, ini kamuflase ini, ya kan? Haleluya. Ya, ini nggak boleh dipelihara ini. Kenapa? Berarti sudah dikalahkan dia. Haleluya. Ya. Saya tidak bermaksud menyinggung orang, tapi kalau sudah tersinggung, sadarlah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, ini harus bisa mengerti dulu. Jadi pertama itu adalah bagaimana kamu menang dari dosa, dari kebiasaan kita. Ya. Ya. Petinju MMA kita yang pertama keluar dari Indonesia itu adalah JK. Siapa namanya? JK Saragi. Betul? Ya. Karena kenapa dia bisa juara? Karena dia pindah pelatih. Pindah pelatih aja itu udah berbeda. Padahal pelatih Indonesia tergolong hebat-hebat. Tapi waktu dia akhirnya memutuskan pindah ke Amerika ke pelatihannya, oh dia juga di petinju MMA dunia. Kelasnya yang ditantang pun bukan kampungan lagi, tapi yang nilainya mahal. Lalu bertinju di mana? Di Vegas. Ya bayarannya sekali tayang, menang atau kalah, udah ada hitungannya. Ya kan? Coba kalau di kita, kalau kalah, ya sudah, yang penting bayar perban. Makanya dia bilang, aku latihan di sana, bisa sampai 6 bulan persiapkan pertandingannya. Dia diberi uangnya sama istrinya di sini. Orang mahal kok, dibayar dia hanya untuk latihan. Itu kan namanya kalau di upgrade. Amin. Haleluya. Kalau kehidupanmu dibawa oleh Tuhan di upgrade, kau akan lihat kamu tidak akan susah melihat pekerjaan-pekerjaan yang upgrade hidupmu. Haleluya. Jadi yang pertama artinya harus dibuang. Bagaimana tidak bergumul? Pindah menjadi manusia rohani. Terus di situ. Haleluya. Amin. Yang kedua, apa itu bejana kosong? Bejana kosong itu adalah menurut Yohanes 3 ayat 28 ayat 30. Saya kasih ayat-ayatnya ya, supaya kau tahu untuk apa bejana kosong. Amin. Kalau tadi Yakobus 1 berarti ya kodrat kita yang kelahiran baru, kita sudah dikuduskan. Dikuduskan berarti kata dikuduskan, saya ulangi sedikit, kata dikuduskan itu artinya adalah dikhususkan, disimpan. Ya, disimpan. Haleluya. Itu disimpan ini. Nah, ini yang bisa kau pahami di sini. Haleluya. Amin. Amin. Entar saya apa dulu ya. Haleluya. Kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 28.
Di mana tadi? Yohanes Yohanes 3 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca. Kamu sendiri memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Apa artinya berjalan kosong di sini? Berarti firman kehidupan Allah harus makin penuh. Kita ini semakin kecil, semakin kosong. Haleluya. Amin. Amin. Apa artinya berjalan kosong di sini? Berarti kita mengosongkan diri kita. Ya, apa diri kita di sini? Kesombongan, ego, khawatir, takut, ya, kebenaran diri sendiri, membela diri sendiri, ya kan? Nah, itu adalah tentang diri kita. Tak mau ditegur, tak mau dinasehati, itu masih dia menunjukkan dia penuh. Ya, prinsip sendiri, ya, tapi nggak mau berubah. Nah, itu juga tentang dirinya. Selama kamu masih penuh dengan dirimu dan tidak mau kamu mengosongkan diri, maka ini disebut menyangkal diri dan memikul salib. Haleluya. Selama, kenapa disebut kita hanya dikatakan, diajarkan bagaimana kita menyangkal diri dan memikul salib? Karena Yesus juga tahu dia mengosongkan dirinya untuk Bapaknya. Selama 33,5 tahun dia mengosongkan dirinya. Supaya apa? Supaya Bapaknya yang penuh di dalam dia, supaya Roh Kudus bisa bekerja. Halo. Yesus memberi pola 33,5 tahun dia menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Amin. Jadi makanya kita harus disebut berjalan kosong. Kita harus mengosongkan dari kehidupan kita sendiri, dari diri kita sendiri, akunya, agenda sendiri. Ya. Haleluya. Makanya Bapak Jonathan David bilang berulang kali, apa katanya? Untuk mengusir setan paling gampang bagi kita, tapi musuhmu yang paling besar adalah dirimu sendiri. Haleluya. Dirimu sendirilah yang menjadi musuhmu yang paling besar. Kenapa? Karena kalau kamu nggak mungkin tidur dengan setan, kapan kau sepak dia? Tapi dirimu sendiri, kawanmu tidur, kawanmu makan, kemana-mana kawanmu sendiri. Jadi susah untuk kamu membuang itu sendiri. Kenapa? Karena sudah terbangun kepada diri sendiri. Haleluya. Makanya bagaimana kita bisa menjadi bejana kosong? Berarti sederhana sebenarnya. Apa itu? Kalau perlu diri kalau sederhana. Apa itu? Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Roma 6 ayat ke-5. Jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Kita menjadi satu dengan kuasa kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Ini harus kita bisa pahami. Ini kita harus bisa mengerti. Kenapa? Karena itu kebenaran. Ini kebenaran akan datang dalam kehidupan kita. Halo. Halo. Ini harus bisa kita lihat, harus bisa kita pahami. Bagaimana kehidupan kita harus bisa bertumbuh. Makanya kejadian kosong itu kamu nggak akan bisa dipakai Roh Kudus selama kau penuh dengan diri. Haleluya. Alias
mengeraskan hati. Makanya Yakobus 1 harus dengan roh yang lemah lembut. Ya. Jadi kekerasan hati yang keras adalah tanda yang menunjukkan bahwa dia masih penuh dengan dirinya. Amin. Yang ketiga, apa itu bejana kosong? Ya, bejana kosong kita lihat dulu di 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 5. Kembali ke ayat tadi. Jadi bejana kosong ini saya kasih beberapa pengertian supaya bisa kita pahami, ya. Ayat 3. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Haleluya. Katanya, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Haleluya. Lalu apa dilakukan ketika sudah ditutup pintu? Anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang dia terus menuang. Memang anugerah Bapak Rohani adalah menerima saluran dari surga. Tapi ingat, minyak itu kan semakin banyak dicurahkan di dalam rumah. Ketika sudah ada anak-anak yang siap, itu membantu bapaknya membawa bejana-bejana kosong. Ingat, bejana-bejana kosong ini dari mana? Dari luar, dari tetangga-tetangga yang kosong dibawa ke rumah. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Semakin bertumbuh rumah rohani ini, semakin dewasa anak-anak dalam rumah ini, maka minyak itu akan semakin banyak dicurahkan. Amin. Halo. Halo. Karena Allah itu akan mengalirkan minyak dari ibu yang janda ini kepada bejana kosong itu, ketika anak-anaknya menyediakan bejana kosong. Ini artinya apa yang ketiga? Bejana kosong itu berarti adalah siap dibentuk di rumah rohani. Oleh Bapak Rohani. Itu bejana kosong siap dibentuk. Ya, siap dibentuk. Kalau siap dibentuk berarti menyerahkan hidupnya. Amen. Maka dia akan mengerti siap dibentuk itu, dia dibentuk di dalam pola ketaatan. Haleluya. Haleluya. Dia akan hidup di dalam pola ketaatan. Nah, makanya bejana kosong itu tempat yang paling aman adalah di rumah. Ada contoh bejana kosong di kitab Injil, tapi itu menunjukkan betapa berbahayanya. Lalu disebut namanya rumah kosong. Kita lihat dulu Matius 12:43. Matius 12 ayat 43. Ini juga bejana kosong. Alias rumah kosong. Kosong. Ya, jangan asal kosong. Bejana kosong itu ketika dia menjadi bejana kosong harus ada di rumah rohani. Ya. Kalau tidak, nah ini kejadiannya. Ayo kita lihat dulu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian.
tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Makanya posisi bejana kosong itu paling aman hanya di rumah rohani. Kenapa? Kalau kamu sudah bertobat lalu dibersihkan, tapi kamu tidak bentuk di dalam rumah, lalu kamu ada di luar rumah, dengarkan baik-baik prinsipnya. Ketika roh jahat itu keluar dari orang itu, mereka mencari tempat untuk perhentian mengembara. Kalau di Injil yang lain pergi ke padang gurun, tapi tidak ditemukan. Lalu terjadi, dia kembali ke rumah yang semula tempat mereka ada waktu mereka diusir. Halo? Lalu dia lihat rumah itu kosong, rapi, tersusun. Tapi kosong. Kenapa kosong? Tidak dibentuk, tidak ada hukum, tidak ada jalan di sana, tidak ada pemerintahan Yesus Kristus di sana. Maka kalau kamu keluar dari rumah, kamu sudah dibersihkan oleh firman dari Bapa rohani. Kenapalah anak yang bungsu itu akhirnya mengalami kehidupannya habisan. Kenapa? Karena ketika di rumah bapaknya dia dilindungi oleh pola. Halo? Dan begitu dia keluar, walaupun dia banyak hartanya, Alkitab berkata iblis menyiksa dia, iblis menindas dia, iblis menghabisi dia sampai dia pergi ke kandang dia. Jangan kau berpikir kau ada di itu tempat. Kadang kau di rumah rohani, tapi begitu kau kau pergi ke tempat lain, ingat kau hanya akan pekerjaanmu hanya membersihkan, kotor lagi, membersihkan, kotor lagi, membersihkan, kotor lagi. Kamu gak akan pernah sampai ke satu tempat. Makanya kenapa dikatakan maka dipanggilnya lah anak-anaknya setelah bejana kosong. Itu 2 di situ. Pertama adalah anak rohani, yang kedua adalah orang-orang yang disebut bejana kosong dibawa ke rumah Tuhan. Ingat, jangan pernah bawa ke sini orang yang sudah tua. Harus kosong. Jadi kau harus mengenali siapa bejana kosong. Kenali. Kalau belum kosong, tahu siapa ke sini. Kenapa? Kalau bejana kosong, itulah Matius 7 ayat 6. Dia akan seperti anjing dan babi, diinjaknya, lalu berbalik untuk menyerang sumber. Haleluya. Tapi kadang-kadang untuk melihat bejana kosong, kita lihat proses ini sudah disetrika, sudah dicuci, sudah di pokoknya bagaimana? Dulu kami gak ada mesin cuci. Ya, pokoknya ada 2 alat dulu untuk membersihkan. 3. Yang pertama dibrus. Kalau gak jadi-jadi dikelantang dulu, artinya direndam dulu. Ya, ada 2. Yang pertama jinjak-jinjak, gak bersih juga. Terakhir cari batu. Bersih. Haleluya. Maka paling seru dulu kalau di tempat kami buat, cari mana tempat cucian yang batu-batu pada semua. Pokoknya yang bersih di situ. Kita pikir apa lah di sini? Rupanya orang nyuci apa? Nyuci handuk, nyuci baju yang baru dari sawah. Itu biasa begitu. Pokoknya dari sawah yang pada lumpur-lumpur, kita bikin berantang rupanya baju yang sudah pokoknya udah jorok nilai. Kalau baju yang masih bagusnya rada sak, itu mantap. Ya, langsung rontok rontoknya. Ya. Tapi kalau sudah diinjak juga bisa. Ya, belum juga tiara-tiara. Jangan bawa ke sini. Itu berbahaya.
rambutnya masih nampak tajam lagi. Haleluya. Amin. Ya. Cuma kadung kalian sudah dalam rumah, ya kami harus pakai ini dulu. Ini yang lagi. Masih nampak. Haleluya. Ya. Apalagi seribu sekali tahulah jadi marah dulu. Haleluya. Harus bejana kosong. Saya selalu melihat 32 tahun saya mengikut Tuhan. Bejana kosong itu biasanya dihasilkan lewat proses dan penderitaan. Haleluya. Haleluya. Karena memang yang disebut namanya berubah harus sudah dimulai dari keremukan. Tidak ada pertobatan tanpa hati yang remuk. Haleluya. Haleluya. Ya. Jangan sampai dulu baca hasil tes darah dulu, apa mau ada. Ternyata gula kolesterol jahat, mau ya udah. Haleluya. Kalau bertobat puji Tuhan, haleluya. Kalau enggak, datang lagi nanti. Ya kadang-kadang kita pikir kita sudah mantap kali, hebat kali. Begitu datang surat cek darah, oh aduh. Haleluya. Amin. Luar biasa kan? Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi yang dimaksud bejana kosong jadi bukan menurut Matius 12 ayat 43-45. Bejana kosong di sini adalah ketika dia dibawa ke rumah. Haleluya. Karena bejana kosong menurut tadi Matius itu adalah Tuhan pun sudah diusir dari sini. Setelah dibersihkan oleh firman, pertama diusir seluruh jahatnya keluar, oke? Lalu dipenuhi dengan firman, dipenuhi, lalu ada Yesus di situ. Terakhir Yesusnya juga diusir, firman juga dibersihkan juga sekalian. Rumah itu parah itu, perhatikan baik-baik. Ini bukan rumah kosong seperti ini. Jadi kenali yang kosong yang mana. Kosong. Kau harus kenali rumah kosong seperti apa yang harus dibawa ke sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi di sini artinya kosong siap dibentuk, mudah diajar. Haleluya, siap berubah, mudah diarahkan. Ya, mau menerima masukan. Nah itu namanya kosong. Ya, berarti yang tadi itu adalah gosong. Ya, ya, yang kosong yang saya maksud itu ya. Kita harus mengenali dulu, amin. Yang keempat, kosong seperti apa lagi? Ya, kosong yang keempat, yaitu adalah orang yang hidup dalam haus dan lapar akan kebenaran. Ini juga salah satu bejana kosong. Haleluya. Jadi kau harus kenali bejana kosong dimaksud di sini apa? Bejana kosong yang keempat adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Haleluya. Karena menurut Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Ada hasil. Ingat tadi, ketika dikatakan nggak ada lagi bejana kosong, Alkitab berkata seketika itu juga berhentilah minyak itu mengalir. Halo. Halo. Jadi bejana kosong yang keempat di sini adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Makanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka pasti ada di posisi yang saya bilang minggu kemarin di hari Minggu, memiliki roh yang agresif. Karena roh yang agresif
itu adalah Matius 7 ayat 7. Apa Matius 7? Coba kita lihat dulu. Matius 7 ayat 7 dan 8. Orang yang haus dan lapar pasti akan ada di titik ini. Saya ulangi, orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti ada di titik ini. Haleluya. Mari kita baca dulu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Matius 5 ayat 6 katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Mendapat. Yes. Ada yang kau kejar, ada yang kau minta, ada yang kau gedor pintu karena kau membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Itu tanda roh yang agresif. Jadi roh yang agresif itu menandakan bejana kosong. Haleluya. Halo. Itu bejana kosong. Karena dia tahu bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Maka dia mengejar, maka dia meminta, maka dia mencari, maka dia mengetok. Haleluya. Bahkan di Matius 13 ayat 44 sampai 46, ciri Matius 7 ayat 7 dan 8 ini digambarkan lagi bahwa hal kerajaan Allah seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Apa hukum orang mencari? Mendapat. Ketika dia mendapat, katanya dikuburkannya lah harta itu, lalu pergilah dia pulang menjual seluruh hartanya. Halo? Dan kembali untuk membeli ladang itu. Haleluya. Yang kedua, kerajaan Allah juga seperti orang yang mencari mutiara. Halo, come on. Lalu apa katanya? Ketika dia menemukan, lalu dia pulang, lalu menjual seluruh hartanya dan membeli mutiara. Haleluya. Bejana kosong itu bicara tentang roh yang agresif. Bejana kosong itu bicara orang yang harus berlapar. Karena orang yang bejana kosong pasti akan dipenuhi. Orang yang haus dan lapar pasti akan dipuaskan. Orang yang mencari meminta akan mendapat. Orang yang mencari akan diberikan, ya, menerima. Dan orang yang mengetuk pintu, pintu baginya akan dibuka. Inilah rohnya agresif. Haleluya. Bagaimana kau menjadi bejana yang kosong supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kau dipenuhi dengan kuasa Tuhan, supaya kau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Itu hanya dengan begini yang keempat. Itulah bejana yang kosong. Haleluya. Aku nggak bisa bilang, nggak ada orang pernah bilang aku lapar. Aku lapar ya. Nanti kau nggak akan dikubris. Tapi seperti apa? Aku lapar kaya. Haleluya. Dia aku lapar. Pikir orang ya sih laparnya. Ya. Haleluya. Ya, padahal baru makan sejam yang lalu. Tapi selalu ada berapa kali ya, Bu? Nggak ada di sini ya, ya, ya. Kenapa ada orang lapar tapi tidak dengan roh yang agresif? Tuhan lewatkan. Orang lain kau hampiri, jalan, terus itu maksudnya. Jangan, aku juga. Itu berarti Deus. Yesus anak Daud, kasihani aku. Kata mereka, Yesus anak Daud, kasihani aku. Terus dorong rohnya. Begitu kontak, Yesus dapat apa yang tidak melakukan. Sembuhkan mata. Jadi seperti ini. Tak ada tawar menawar lagi.
Iya. Padahal kalau kepada pria 38 tahun itu masih ditawar kan? Mau kok sembuh masih ditawar. Iya. Halo, Iya. masih ditawar. Tapi kepada Bartimeus, orang yang agresif itu, orang yang haus itu, Yes. orang yang tawaran dia minta, begitu dikatakan apa yang kamu lakukan bagimu? Buatku melihat jadi seperti iman. Ini dalam kerajaan orang-orang seperti ini akan selalu berbeda. Haleluya. Haleluya. Bejana kosong itu adalah haus dan lapar. Bejana kosong itu adalah agresif di dalam Tuhan. Bejana kosong itu adalah meminta sampai mendapat. Bejana kosong adalah berbicara mencari sampai menemukan. Bejana kosong itu selalu mengetuk pintu sampai pintu dibuka. Itulah bejana yang kosong. Saya kasih tahu kepadamu rahasia dari orang-orang hebat di dalam Alkitab karena dia mengadopsi spirit ini. Bahkan sampai ada cerita sebenarnya ejekan apa itu janda dengan hakim yang lain. Sebenarnya dihadapkan hakim ini, janda ini tidak masuk hitungan karena nggak ada uang yang menyogok. Tapi karena terus menerus tanpa tahu rasa malu, terus menerus gedornya. Apa kata hakim ini? Karena dia sudah menyusahkan aku, ku menangkan perkara. Haleluya. Bisakah kau berpikir ada orang membuat surga susah? Hakim yang itu bicara tentang surga, sampai susah surga, terus digedornya. Udah dicolok tadi, baru datang dicolok lagi. Udah pakai mic, dipakainya lagi yang lain, pakai WA terus dipanggilnya surga, digedornya surga. Udah, aku terdapat ini, sengaja menangkap perkara. Lalu Yesus berkata, kalau anak manusia datang ke bumi, adakah iman? Berarti orang yang agresif, orang yang lapar akan itu bicara tentang kapasitas iman. Haleluya. Itu bicara tentang kapasitas imannya. Karena iman membuat dia agresif, karena iman yang membuat dia haus dan lapar. Bahkan karena iman katanya Musa tidak menganggap anak Raja Firaun sebagai sesuatu yang berharga. Dia meninggalkan itu karena dia sudah melihat Kristus. Kata Ibrani 11. Haleluya. Kau bisa paham di sini kenapa Musa meninggalkan status jabatan anak putri Firaun, pewaris tahta Mesir. Saya hampir kaget waktu Papa di Apero kemarin menerangkan bahwa ternyata yang membangun piramida itu adalah bukan Mesir, tapi orang Israel. Dan seluruh teknologi di Mesir dikuasai oleh Israel, mulai dari tanah sampai teknologi bangunan itu karena Israel. Maka begitu orang Israel pergi, Mesir nol. Jangan bilang penderitaan itu adalah yang namanya penderitaan itu adalah hancur. Tidak. Israel bagaimana tidak? Dari yang namanya bersalin tanpa ditolong oleh bidan bisa melahirkan kuat. Haleluya. Yang kedua, mereka diberi tempat yang terbaik karena Mesir itu Goshen. Hanya dibilang nanti bilangnya kalau dibilang apa terkenal karena kasta di Mesir itu adalah yang paling tidak terkenal, bilang aja. Padahal itu tipu untuk mereka menempati sumber utama kehidupan Mesir. Kamu tahu, walaupun anak Firaun mati,
sebenarnya kenapa Firaun mereka mengejar lagi orang Mesir. Baru mereka sadar ternyata Mesir itu pemalas. Orang Mesir pemalas. Saking pemalasnya, kamu tahu, maka surat pertama SHM yang tertulis di dalam Alkitab, pelakunya adalah menteri ATR-nya adalah Yusuf. Bangsa kita sejak hari itu tanah di seluruh Mesir adalah milik Firaun. Karena menjual diri, yang ada diri lagi, datang lagi, dijual lagi, semua dikasih. Terakhir, ya, ini harta tanah kami, dijual. Terakhir, kami juga milik dari Firaun. Dan apa kata Yusuf? Oke, 20% pajak. Jadi pertama yang menentukan pajak di dunia adalah Yusuf. Kalau kita masih bilang 11% sudah kerepotan, waktu itu 20%. Jangan bilang Yusuf melakukan karena itu dari Tuhan. 20%. Nanti, oh ini kita bisa memahami. Jadi saya bilang Alkitab itu adalah semua buku untuk kemajuan dunia. Kita harus belajar. Amin. Oke, mari kita lihat dulu Mazmur 42. Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Mari kita baca untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jangan tambah, jangan tukar hanya jadi Korah. Ya, Bani Korah itu adalah salah satu suku yang diberi talenta untuk bernyanyi dan bermasmur. Maka kalau oleh nanti di kitab Mazmur Bani Korah, menurut nyanyian Bani Korah, berarti itu bukan Daud penulisnya, tapi itu Bani Korah. Jadi penulis Mazmur itu adalah Daud, kemudian Salomo ada sebagian, ada juga Bani Korah. Disadur oleh Daud menurut nyanyian Bani Korah. Amin. Apa nyanyian mereka? Bilang begini: seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah dan kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kebatatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, teknologi yang membuat Daud Bani Korah lebih cepat datang ke rumah Tuhan, haus dan lapar. Padahal dia sudah menunggu antrian, dia sudah jauh di dalam antrian, tapi karena hausnya dan laparnya kepada Allah, orang yang ngantri ini dia bisa melampaui lebih dulu sampai ke rumah Tuhan. Apa yang membuatnya haus dan lapar? Maka dia gambarkan haus dan lapar itu adalah seperti rusa yang merindukan coklat. Ya, seperti rusa yang merindukan KFC. Salah. Apa itu? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bukan sumur, sungai yang berair. Haleluya. Berarti yang disebut bejana 08 orang yang haus, orang yang lapar. Lapar apa? Lapar akan Tuhan. Lapar apa? Lapar kebenaran. Haleluya. Lapar apa? Lapar ingin melihat wajah Tuhan. Lapar apa? Lapar karena dia ingin menunjukkan Tuhannya kepada banyak orang. Karena orang-orang
orang berkata, di mana Tuhanmu? Lalu dia datang kepada orang, dia kejar orang-orang itu. Walaupun orang itu sudah mengantri mau masuk rumah Tuhan, tapi saking hausnya, tiba-tiba dia sudah ada dari dahulu di rumah Tuhan. Karena Tuhan melihat siapa yang haus, siapa yang lapar akan dia. Kamu akan mengerti apa saya katakan ini. Kalau kamu meminta hati yang haus dan lapar ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh, reba pasyakataka. Shibebe katakala. Sodomorolokokala. Sodomorolabakasaka. Seperti rusa yang merindukan sungai berair. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita membangun manusia kita, membangun supaya kita ada di dalam dimensi yang dikatakan oleh banyak orang itu. Dia merindukan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikian kita juga merindukan Allah. Ya, merindukan sungai yang berair. Lima masa kata-kata. Ura rasa kata-kata. Shinde kata-kata. Shinde kata-kata. Surah Shinde kata-kata.
apapun, sekalipun apapun konsekuensinya Tuhan. Tapi hukum-hukum-Mu yaitu firman-Mu Tuhan, itu membangun hidup kami, karena kami sudah kosong terhadap diri Tuhan. Dan kami akan mengadopsi, kami akan kehidupan daripada Bapa rohani kami. Kami akan adopsi. Kami sudah kosong. Hanya orang-orang yang kosong dengan diri yang akan bisa mengadopsi, yang akan bisa menyerah, yang akan bisa menerima kehidupan daripada Bapa rohani kami. Hati yang haus dan lapar terus akan firman. Oh, itu memenuhi rumah ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Menjadi pasif. Kami sudah dengan puas dengan diri kami sendiri. Kami roh yang agresif yang membawa kami terus naik level. Karena standar kami bukan kenyamanan kami, bukan kebutuhan kami, tapi standar kami adalah firman Tuhan, keinginan Tuhan, kebutuhan Tuhan. Itu yang harus kami penuhi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Hati yang haus dan lapar akan firman, akan kebenaran, akan perkataan Tuhan, yang membuat hati Tuhan dimanapun kami berada, menjadikan firman Engkau menjadi yang utama dalam hidup kami. Baik ketika kami sendiri, ketika kami ada di rumah. Oh, kami harus menjadikan firman perkataan Engkau menjadi makanan yang utama dan terutama dalam hidup kami. Menerima makanan itu untuk hidupnya. Apa yang kita bangun dalam hari-hari kita, ketika kita sendiri, ketika kita di rumah, ketika kita meninggalkan tempat ini, hati yang haus dan lapar akan firman perkataan itu memenuhi setiap, sehingga kita akan melihat, kita akan terus bertumbuh, bukan menurut ukuran kita, tapi kita terus bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai.
yang tidak layu daunnya, yang berbuah pada musimnya, yang berbuah-buah pada Syakaralabahai. Oh haleluya, 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 haleluya.
di tempat itu. Maka milikilah bencana yang kosong diri. Mau ada di tempat itu, di tempat Allah menyediakan kehidupannya ada di sana, kekayaannya ada di sana, kehadirannya ada di sana, kuasanya ada di sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau singkapkan firman perkataan ini kepada kami, supaya kami kosong dengan diri kami dan penuh dengan Allah, penuh dengan Tuhan, penuh dengan kehidupan-Mu, penuh dengan kuasa-Mu, penuh dengan Roh Kudus-Mu. Itulah kekayaan kami, itulah kehidupan kami, itulah sukacita kami, itulah harta kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau singkapkan ini, Kau bukakan kepada setiap kami, Kau nyatakan kepada setiap kami, wahyukan ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.